Kes lah, wah. Aku lagi lihat sesuatu tadi, Man. Apa tuh? Lihat alam. Alam. Alam mana? Alam DJ. Alam ini. Makanya kita langsung datangkan aja Yang ahli. yang ahli berpengalaman bisa Ahli jadi. pengalaman. Ya kan? Tetaplah di podcast Y. aja. Kes lah, wah. Asik, akhirnya ada opening. Tadi lupa opening. Oke, narasumber sebelumnya lupa opening. Keasikan. Oh, syuting juga tadi. Iya. Hari ini 3, Bang. Gitu. Jadi sekarang tiap minggu Seminggu sekali. dua minimum gitu. Biasa kalau bisa. 2. Karena ini nanti ada nak libur kan kami kan. Jadi gas kali 3. Iya, Biasa karena dua. mau Natalan. belum berapa sih? Belum lagi. Muharram belum habis dah dengan Natal. Besok tambah ucinya lagi. Baru Cina. Nah, aku tuh Bang, pribadi aku cuma penikmat alam tuh hanya lewat internet. Kalau gitu. turun langsung tuh aku takut. Kenapa? Karena aku lebih suka kota, aku lebih suka nengok cewek-cewek. Nah, kalau Abang nih, kenapa Abang perkenalkan diri dulu lah ya sebelum kemana-mana ya kan? Iya, apa dulu? Iya kan? Nama Perkenalkan diri asli, dulu, nama Bang. glamour, dia. Jadi kalau nama asli Kamarudin. Biasanya dipanggil Ayek. Cuman belakangan berapa tahun nih kayaknya ganti jadi Udin Koyak-Koyak aja. Nah, Ini sama itu nanti ditanya kenapa bisa jadi Udin koyak-koyak tuh. Biar lebih marketable aja. lebih diingat ya. Udin koyak-koyak. Nah, jadi kenapa tuh Bang bisa ada koyak-koyak dia tuh? Karena kalau engkau tak koyak-koyak kan tak ada yang nak ditambal. Oh iya juga. Jadi kalau kita Masuk. Jadi kalau hidup kita tuh tak ada koyak-koyak, tak ada yang perlu diperbaiki kan. Betul Bang, betul. Tuh. Udah jelas kan? Kadang kita belajar dari kesalahan. Iya. Betul. Nah, balik lagi ke alam, Bang. Abang nih direkomendasikan Bang Mario. Ada nih kawan aku nih. Iya. Dia pencinta alam. Nah, gimana tuh? Coba Abang jelaskan tuh pencinta alam. Abang nih kayak gimana gitu. Oh, kalau pecinta alam tuh apa ya? Penikmat sih sebenarnya. Jadi zaman masih kecil-kecil tuh sering ikut bapak kan. Bapak pergi ke laut, pergi menjaring kan, pergi nyuluh. Aku umur 5-6 tahun tuh udah diajak tuh ke laut. Nemanin bapak nyuluh. Jadi Kau tahu tak nyuluh tuh apa? Nah, nanti Cari udang. Cuman bukan nyondong, pakai sampan. Ini tombak. Ke tombak, bapak di depan, nanti ada lampu sorot. Jadi sambil nengok bapak nombak udang tuh, memen lah ikan-ikan. Dari situlah mulai kecintaan itu tumbuh dengan itu kan. Habis itu SD biasalah ikut pramuka. Oh, aking Pramuka siaga kan. Ikut pramuka SD, SMP. Pramuka tuh. Sampai SMA. Karena aku di sekolah tuh SMA-nya enggak aktif ekskul pramukanya. Kami bikin siswa pecinta alam SMA 2 Tanjung Pinang. oh, Abang yang bikin. Tak lah, kami generasi. Ramai-ramai ya. Cuman zaman kami itu termasuk yang paling rock and roll lah. Nah, gimana tuh rock and Roll roll-nya? macam mana pula tuh? Ya, ibarat kebetulan ajak kawan-kawan cabut yuk. Jadi Tapi cabut dia kalah ke ini cabut dah ke alam. Habis itu aduh. Kayaknya kalau cerita panjang lebar nih durasi dikit kena. Apa, Bang? Tapi intinya pecinta alam tuh belakangan apa ya? Kalau tengok sekarang nih ya kan, siang mabuk. Siang mabuk siang mabuk, malam ngopi. Sore sosok indie ya kan. Asik, sore indie. Pegang gelas, tengok langit. Padahal lagi mendung. Jadi dari yang aku rasa pergi ke gunung, ke pantai sekedar menikmati sunset, rupanya sunset sebenarnya tuh lebih enak dekat masjid. Mati kita. Maghrib terus habiskan waktu di situ lebih. Nah, itu lebih sunset tuh kan. Lebih sunset lagi, betul-betul deeper lah. Itu bukan cahaya yang kita tengok, cahaya tuh ke depan langsung mati. Ini Salman pun masuk. Tapi korang tak usah dengar sangat ini.
bercakap ketimbang nggak ngomong aja nih. aku jadi kan kemarin kan nih mau ke Batam nih kan dalam sekarang nih kan ngapain mau ke Batamnya udah lama tak masuk ke kawan-kawan skena di Batam kan. Tengoklah Instagram Mario, ada The Majors, ada podcast Suai aku ingat engkau kan Sarman, karena waktu kalian podcast kami nonton di Sarang Hitam sama Firdaus sama Ebib kan semua kan. Aku bilang ini satu pesen nih, aku bilang kan agak gila-gila semua nih ya kan. Jadi pikir yo awak aja lah, undang lawak ke podcast Suai itu, kayaknya udah lama tak sembang-sembang kan. Sembang. Iya, tetap sembang. Tak aja at least apa ya, ketika Batam makin hedon dengan segala modernitasnya apa segala macam, yang korang-korang back to local pride, mengingatkan mother tongue kita tuh apa. Kadang-kadang kita terlalu apa ya, orang sekarang nganggap Melayu itu dangkal betul lah. Jadi Melayu itu sekarang diukur cuma dengan tanjak, cuma dengan pakai baju begitu. Ya kalau engkau nak jadi real rock and roll Melayu tak itu, tapi di hati. Asik. Ya kan. Kalau tolong masukkan code itu ya. Tolong itu nanti jadikan hashtag deh. hashtag apa tuh? Yang tadi dia Melayu tuh di hati. Iyalah. Karena aku pribadi aku memang kan nak kemana tempat orang pergi, nak pergi macam tur marin jauh, bahasa aku Melayu ini, kata orang abang ni orang Malaysia. Emang tak bisa nak bercakap Indonesia pasti kan? Tetap biar macam mana pun kita dengar Mastodon mantap. Dengar siapa lagi? Him Enjoy and Sorrow. Ujung-ujungnya ku genggam. Ujung-ujung dia habis mengundang. Lagi Malaysia kan. Betul. Ujungnya masih ke situ. Kalau aku ingat apa? Karena contohlah aku ya, masa remaja tuh di situ. Musik itu yang masuk dulu kan. Zaman SD, woi, Salim tuh, Iklim tuh lagi naik-naiknya tuh. Iya. Seiring berjalannya waktu kita keluar, dapat lagi reference bertambahlah kan spektrum musiknya kan. Betul. Tapi seiring berjalan hidup tetap juga balik ke situ. Balik ke sini. Nah, yang dirindukan rupanya kan nostalgia. Betul. Orang mungkin masih ngalamin tak? Kita duduk depan gang dengan apek botak dengan arak. Lagu kunci kasih adu udah langsung. Tiang listrik. Entah di mana. Tiang listrik. Biasanya ujung-ujung kan tiang listrik. Nah, iya kan? Pasti kalau kami kalau belakang Padang kan setelah pelantar rumah. Duduk juntai kaki, gitar, ambil kunci dulu dasar, langsung hantam langsung ku sangkakan. Itu kok asli belakang Padang, man? Padang. Oh, mantap. Aku suka tuh belakang Padang. Jadi aku pernah dekat belakang Padang, dekat kubu Cina atas tuh. Oh, SMP aku dulu Bang, SMP 2 tuh. Dia mesum di situ dulu, Bang. Dulu aku dekat itu. Jadi orang belum jadi orang kan nak sembahyang gitu, sembahyang tu kan. Kasih buah arak, aku ambil lah arak dia, minum. Besok bengkak gigi. Percaya tak percaya kan ya? Minum arak dari barang sesajen kubu Cina. Besok bengkak gigi aku nikahan ke April lah tuh. Kok tekan habis sisa kalau sikit buat kawan itu tuh. masalahnya, Man. Soalnya baru orang tuh baru ngetak, belum disembahyang. Itu aku cendok aja langsung. Cendok, masih tak nih, baru nih, kan masih new nih kan. Minum besok bengkak gigi. Abang tadi bilang aku udah keluarnya tuh kemana? Katanya abang kuliah di Jogja. Kuliah Jogja dulu. Di mana, Bang? Jogja dulu, Akademi QQ dan Domino. main cik, Wak. 5 tambah 2 berapa? Bukan 7. QQ. Itu sekolah lo kan. Kalau sekolahnya tuh sekolah komunikasi kan, Akademi Komunikasi Indonesia. Kami sering pelajarin QQ dan Domino. Karena kalau disingkat kan sama juga kan, Akindo kan. Iya juga, Akindo ya, QQ Domino angker. Nah, gimana tuh, Bang? Abang kan sebagai orang Melayu ke Jogja yang betul-betul kulturnya tuh sama kuatnya sama kultur di Tanjung Pinang, kurang rasa. Abang di sana tuh gimana, Bang? Menikmati Jogja juga masa-masa kuliah itu macam mana kan?
Jumpa segeng juga yang dari Batam, yang dari Kepri Ada kan. banyak. Karena ada asrama Kepri juga kan. Ya. Kalau itu apa ya? Hospitality lah kalau Jogja tuh. Keramahannya. Ramahnya. Jadi aku di Jogja tuh pernah tak sadarkan diri lah dekat Benteng Pedebek tuh. Mabuk lah kan sama anak-anak komunitas di Benteng Pedebek tuh kan. Sepatu Caterpillar baru, celana lepek baru, dengan dompet. Tidur awak dekat depan Benteng Pedebek tuh. Matahari dah panas tuh rupanya. Jam-jam 6:30 pagi. Sering kali. Dibangunkan. Cuman setahu lah gitu kan, sepatu tak hilang, dompet tak hilang. Keren, kalau ke Batam susah tuh. Ke mana lah? Caterpillar baru men. Zaman itu. Mahal tuh. Nah, bukan kayak sekarang kan? Ya, ya, ya. Nah, Kalau sekarang terlalu banyak efek dia. kalau bayar kalau itu kan masih barang ini barang masih tebal masih apa. Yes, berarti kan itu menunjukkan itu aman gitu kan. Hospitality gitu kan. Nah, keliling-keliling di Jogja tuh dia tuh tak pernah buat lah kelai sana kelai sini pis-pis saja. Nah, dan itu yang aku sama merasakan dengan Pinang atau dengan kita tempat sini kan hospitality, keramahan. Ke apa ya? Keibuannya lah. Terus kalau masalah budaya ya bagi aku samalah. Jogja sebagai senternya Jawa. Kita Kepri sebagai katanya Bunda Tanah Melayu ya. Itu makanya itu. Entah mana mak sekarang. Kita makanya entah ada lari, entah ada Lari, tahu lah ya. bunda bapak saya pening nih bapak dia mana? Tiba-tiba dah ada punya anak, dia punya bunda nih. Aduh, podcast lah wai. Tapi lah Apa tuh bang? podcast. Tak ada kita nih sosok akrab begini ya. Tak apa lah, memang harus akrab. Padahal ini baru belum ada 10 menit duduk kat sini ni. Jadi kami ni Harus lah, Bang. memang boleh lah. SKSD Palapa Aduh. Yang SSG dia yang expert. Yalah, jadi biasalah ini kan tontonan yang TP-TB. Iya, apa tuh? Tak perlu tapi butuh. Iya, ampun, ya Anak ampun, singkat-singkat ampun. daripada. Yang penting kan orang ketawa. Iya, Betul, juga. betul. Ya tak? Daripada kita gunjing atau apa gunjing-gunjing Gosip-gosip tak jelas kan? gosip-gosip ketawa dulu ya kan orang ini pasti mungkin nyesal nih ngapalah aku tonton jadi enggak lah Nah, juga bang, jadi Ah. kadang dari semua orang tuh bisa belajar dari apapun menurut aku, iyalah ya kan? karena ilmu tuh luas. Kan abang tuh katanya ada ke pulau-pulau kecil lah, Oh iya ada gimana tuh? Itu ada penghuni tak tuh? Penghuni kecil tuh? ada yang dari yang banyak sampai yang tak ada Tak ada langsung. Tak ada langsung. Nah, jadi aku dulu 2013 tuh ada satu project bikin dokumenter tentang 19 pulau-pulau terluar yang ada di Kepri. Kepulauan Riau. Wah, mantap. Pulau-pulau yang menjadi titik perbatasan. Nah, kalau yang macam di Pulau Batam ini dekat-dekat aja, Nongsa, Batu Berantai, Belakang Padang, Pemping, Pemping, sama daerah-daerah. Pulau Nipah. Iya, Pemping ya. Iya, Situ iya. kan. Pemping tuh dekat Singapura kali itu ya. Dekat. Nah, Belakang Padang tempat dia. Terus ada orang lah itu kan. Yang Nipah tak ada orang. ada. yang jaga kan, jaga Angkatan laut. Teddy semua. Terus pergi ke pulau-pulau yang di indah-indah lah yang di luar sana di Anambas, Jauh. Natuna, Serasan. Oh, Sarasan dulu. Jadi pernah dengar aku tuh. tokong-tokong. Jadi singkat kata gini, di Kepri ini ada 19 pulau-pulau terluar yang menjadi titik perbatasan negara dan itu semua harus dijaga karena indah-indah. Si alami berarti sana ya. Kalau yang di sana alami, kalau kita yang dekat sini dah kena minyak, dah kena Nak kena macam-macam lah. dah apalagi yang batu bebantai kan depan kampung dia kan. Dulu keramat. Lantaran dia sering situ bawa Kalau zaman dulu pada mitos tuh kalau bawa donat tak boleh ke Singapura. Ada dulu zaman-zaman dulu. Ke Singapura? ke tokong Singapura. Nah. Kita bawa makanan. Kalau macam donat tuh tak boleh kalau situ harus
dimakan di kapal dulu sebelum melewati batu berantai dulu. Katanya dulu kayak gitu. Tapi kan ya itu harus dokumentasikan kan. Iya. Nah, contohnya abang ini, itu sebenarnya pekerjaan gampang. Cuman siapa yang mau dokumentasikan ke abang ini? Ada niat juga. Karena project sih sebenarnya kan, jadi ada kami iseng-iseng tawarin ke pemerintah satu gagasan, terus dibiayain, udah Juga ya. Keren tuh. Masuk proposal tuh kan. proposal tuh. Nah, Dibiayain. pertanyaannya itu bisa ditonton di mana, Bang? Ada DVD-nya di Badan Perbatasan Provinsi Kepri. Aduh, DVD pula nggak ada. Ini, Bang. Ada YouTube-nya. Tapi Mungkin itu jadi aset mungkin. jadi aset karena itu lebih kepentingan yang lebih Panjang mungkin. karena gini loh, beberapa hal bisa diekspos, beberapa hal yang Yang tidak bisa diekspos. keep aja dulu karena bukan saat Ah, iya, betul. Maunya Masih per belum. per 5 tahun atau 10 tahun tengok perubahannya. harusnya. Itu dari tahun 2013. 13. Berarti ini usaha-usahanya 2 tahun lagi. Udah boleh tuh. 10 tahunnya gimana perubahannya? Cakep tuh, Bang. Tak ada yang tak ada orang bisa jadi ada orang ya kan. Atau dulu ada jadi nggak ada. Jadi salah satunya tuh kita yang paling seru selama perjalanan itu tuh ke Pulau Semiun. Semiun sama Pulau Laut. Jadi Pulau Laut itu pulau paling utara di Laut Cina Selatan. Di Daerah sana perbatasan. jadi kalau kita buka peta, ini Pulau Natuna, kan mengerucut tuh peta kawasan ekonomi Indonesia, eksklusif. ya. Di paling ujung atas itu ada Pulau Laut. Ujung betul-betul ujung. Ke sana tuh gimana? Aksesnya bisa mana ke sana tuh? Kapal. Oh, kapal ya. Oh, ada. Ada kapal, ada. Itu udah apa ya? Ada TNI yang jaga. Jadi ada Pulau Laut, ada Pulau Sekatung. Kalau Pulau Sekatung hanya dihuni TNI yang jaga perbatasan. Tapi kalau di Pulau Laut itu dihuni masyarakat. Tahun itu ada sekitar 2000 kepala keluarga. Banyak juga, Bang ya. Kau tahu tak di pulau sekecil itu ada ninja 2,5. Ninja racing loh. Dia nak kemana? Pilih pulau San Mori kalau pagi hari Minggu kan. Dia nak kemana? Pasar itu ada, men. Susah dong. Pasar nggak ada. Pasar itu ada. Jadi sendiri nanam sendiri gitu-gitu. Iya, apa yang ada? Jadi kalau kau berharap ada orang jual sayur, ada aktivitas pasar lah gitu, itu ada. Perekonomian itu nggak ada. Ada itu pada tahun 2013 itu tunggu kapal perintis masuk. Oh, baru bisa belanja. Jadi kalau kapal perintis masuk, ada pedagang turun dari kapal merapat ke pulau bawa dagangan. Nah, itulah kesempatan orang nak beli bawang atau segala macam. Jadi sistemnya macam pasar tuh datang macam dia beli nih. Setelah kapal tuh datang seminggu sekali. Berarti seminggu sekali kan harus belanja. Tapi yang besarnya kan, tapi yang untuk kebutuhan di situ adalah kedai-kedai, cuman tidak nampak macam ada pasar, tapi Betul, hanya ada toko kedai-kedai aja lah gitu. Kawan-kawan lah gitu kan. Kau tahu pada tahun 2013 tuh harga ayam yang Teko. ayam buras apa ya? Ayam ras tuh 70.000. Hah? Zaman itu. Tahun 2013 di Pulau Laut harganya 70.000. 1 ekor. 1 kilo. 1 kilo, mak. Ayam yang kita makan di Batam nih cuman 34.000, 38 lah kan. Iya. Sekarang ya. Iya. Tahun 2013 di Pulau Laut itu 70.000. Sekilo pula. Sekilo pula. Sekarang dah berapa? Kau tahu buah lengkeng kan? Jadi 1 bakul. pedagang tuh bawa turun buah lengkeng. Ini bulan puasa. Mak. Yang buah lengkeng tuh cuma dibawa 2 dus. dua bubuk yang plastik itu. 2 dus. Macam orang jarang kerusuhan. Mak. Gitu. Rebutan orang. Duit orang ada, cuman barang tak ada. Juga sih susah. Duit banyak. Mungkin di sana lebih untuk makan sehari-hari itu mungkin dari mancing. Anjing. Karena kepulauan kan. Tapi duitnya dari mana orang itu? Iya, kebun cengkeh. Oh, di sana itu cengkeh. Cengkeh, ternak lembu. Engkau biar lembu tak takut. Mana-mana keliling laut. Nak kemana lembu? Nak kemana lembu? Pulau kecil. Ternak lembu untuk apa orang itu? Lebaran lah. Lebaran kirim. Lebaran pinang. haji. Nah, Mungkin sana pun untuk rerumputannya bagus. Untuk makanan. Cengkeh itu mahal sih. Cengkeh mahal. macam cengkon nih sampai sana apa so? Kenapa? Lembu. Iya ampun. Terus
Kira kenapa? Masih kanibal orang sana mulu. Tapi kok bisa ada ninja di sana ya? Sebetulnya Ada ninja di sini. nak bawa tuh Bang Ebib sekali. Iya, next lah ya. Next lah. Kalau bagus kalau kami rencana kalau jadi dengan Bang Ebib itu kami ke sana nanti ke Sarang. Woi. Podcast ke sana keren. Jangan tak kabar-kabar itu. Tapi berapa kali aku nengok Raja Kapur ke situ kan. Iya. Sarang. Nah, sarang itu apa tuh, Bang? Sarang Abang hitam kan bagian tuh dari itu juga kan. Sarang apa namanya? Sarang Sarang hitam. aja ya? Sarang Sarang hitam. hitam. Kan? Nah. Keren aku situ. Rindu kami ke sana karena gara-gara sekarang masih pakai itu Bang, antigen. Keluar Pinang, masuk Pinang. aku tak tahu lah, cuman aku semalam berangkat dekat Roro kena. Antigen ya? Pakai antigen. Ah, masih lupa kira cuma apa genos aja. Abang berarti lihat uban Uban semalam. Genos udah nggak berlaku men, bahaya men. Makan jengkol positif. Iya. Pening aku. Nah, gimana tuh Bang? Sarang Bang, persarangan gitu. Sarang hitam. Mhm. Sarang hitam itu tempat anak-anak berkreasi lah. Mhm. Jadi sebenarnya apa ya? Kalau apa yang aku rasakan tuh kadang-kadang ibarat tempat kita balik lah. Mhm. Untuk Ibarat tenang. Ibarat kita nih gagak-gagak hitam yang berterbangan. Asik. Cruzeiro. Kan? Satu saat rindu dengan sarang, baliklah ke sarang. Mhm. Jadi yang namanya sarang berarti berumah. Iya juga Berarti ya. kan iya, ada iya. keramahan di situ, ada kehangatan di situ ya kan. Kalau masalah apa yang kita buat di situ ya sama aja lah. Intinya kan berkesenian, berkreativitas. Iya, betul. Cuman kan ada ketulusan, kehangatan dan keakraban. Nah, itu Iya, yang Keluargaan apa itu yang semua ada. ada semua. itu yang bikin barang tuh jadi kita rindu gitu kan. Betul. Aku belum pernah ke sana tapi menarik. Kenapa? Karena pot dibuat dari keramik, dari apa, buat Iya. sendiri semuanya. Iya. Tutup botol biasa-biasa tuh dijadiin aja asbak men, panasin bentuk jadi asbak, dilumerin gitu. Tutup botol Coca-Cola, Iya, iya. Aqua, daripada berserak-serak jalan kan? Ya. Jadi memang kami di Tanjung Pinang kawan-kawan, jadi macam sarang hitam itu dengan passion dia kan upcycle dan recycle. Khususnya limbah-limbah plastik di recycle. Nah, bikinlah segala macam benda yang seperti korang lihat lah. Iya, iya. Itu. Nah, sama juga jadi kalau macam saya juga main kayu. Cuman kalau kami kayu anyut ya gara-gara tadi pecinta alam tuh kan. Nah, UKG pertama kalau Natur tuh UKG pertama. sering pergi-pergi banyak nengok di pantai ada Bisa serak kayu kan? serak anyutnya. kayu geram wah angkut sikit nah, bikin lah Abang jadi apa kan? Kayu itu dah jadi banyak apa? dah jadi dekat sekolah-sekolah ada sekolah semi negeri dekat Pinang tuh udah jadi 8 set bangku-bangku untuk anak-anak nongkrong anak mantap. sekolah. Di Batu Duyung sudah jadi barang untuk resort. Udah Berarti ekonomi juga ya. bisa kalau kalian pergi Kijang, pergi kedai santuy itu satu kedai barangnya recycle semua dari kayu anyut. Abang semua ya settle tuh. Lebih bagian dari kami lah, ada campur tangan semua. Ya, ibaratnya tak satu orang lah. Ada Kan? orang. Habis Mantap. sekarang lagi progres juga, lagi mau dibangun juga di Dompa. Semua barang recycle, kayu-kayu anyut aja kita main. Mantap kali. Banyak soalnya kayu anyut di Batam daerah Kepri banyak. Banyak. Dari mana tuh kayunya? Nah, nggak tahu tuh. Kalau kayu itu dari yang kalau kami main kayu anyut kami alhamdulillah Ini udah besar kan? besarnya. Tapi milih-milih nggak bang kayunya? Apa yang mana milih? Yang milih lah, cuman Ini yang- gunanya untuk ini, Ah, gunanya. Oh sebesar ini bisa ini gitu ya. Tapi kok sampai jadi bangku berarti emang besar ya? besar. Karena kan gini, kita ini kan daerah perlintasan. Kalau musim angin utara kan anyut nih barang-barang. Kemudian kan di tongkang kan ada yang bawa bala. Kadang-kadang kan Jatuh. jatuh. Tuh, karena ombak kencang. Nah, itu yang dapat ke sini. Mantap lah ya. Jadi barang bagus pula ya, sampai resort-resort pun pakai kalian juga ya. Kalian tahu tak di Galang itu tuh, Ah. kapal P6 itu. Hmm. Untung tuh masih sempat diselamatkan. Wah, Kalau tidak dah habis kirim ke Bali semua. Kapal P6 bergalang tuh Nah, tuh. di atas tuh. Utuh-utuh itu bongkar. Masuk kontainer, bongkar semuanya. Dari utuh sampai tak ada lagi. Bongkar, kirim ke Bali. Jadi resort di Bali. Segitu ya? Dari Batam, dari Galang tuh. Mak.
Kalian tahu kan kayu-kayu dekat kapal Vietnam itu bukan kayu sembarangan, Kayu- semua kayu kuat semua tuh. kayu Tua lah paten istilahnya. semua kan. Nah, dari utuh itu tak ada lagi bongkar. Licin, Licin, lekes. Masuk Lekes. kontainer. Langsung bawa Bali. Kerja kawan-kawan awak semua tuh kan, para sindikat tuh kan. Mak, sampai segitunya barang kayu yang bagus itu sampai dibawa keluar sana. Ya Kalau karena mulai contoh-contohnya di mana tuh? orang ngerti value. Kalau mulai contoh-contohnya di mana tuh? Contoh apanya nih? Apa yang abang buat itu dan kawan-kawan itu? Tadi IG dan entah apa entah. Kalau IG, kalau macam IG aku tuh kan random tuh. IG aku yang Udin kayak itu random. Karena aku Udin kayak. aku semua ada di situ. Kalau lebih di situlah portofolio. Cuman kalau anunya lebih datang aja ke lihat sendiri ke. Tempat langsung. Karena kami punya prinsip kalau semuanya diekspos orang nggak penasaran. Nah. Kalau orang nggak penasaran dia nggak datang. Dia nggak datang Bagus. kan nggak terjadi perjalanan. Betul juga. Bagus. Bagus kan jadi perjalanan Betul, kan? betul, Karena betul, spending betul. time, spending money di jalan. Jadi ada cerita. Ada cerita. Merasakan vibe di jalan macam mana. Iya, kalau semuanya ekspos. Instan nggak enak juga. Karena sekarang ini kan zamannya posting. Ya apa? Oh ini dah itu aja. Ya kelatahan ya, yang kulihat nih sekarang. Latah apa-apa sedikit posting. Jadi gini, orang nih jalan-jalan menemukan satu tempat baru. Posting nih story. Ya, kan? Besok-besok kan ramai itu, viral, kan kotor, rusak. Betul. Iya juga sih. Sering kan anak-anak, aku sering follow lihat Instagram. Banyak tuh. Jadi engkau nih turis, traveler atau buzzer sebenarnya. Nah, Itu dia betul. Kebanyakan orang nih udah buat gitu udah menyerak tak nak berkemas. Iya. Dikira dah alam terbuka gitu hilang sendiri benda tuh. Yoi. Makanya itu. mau yang itulah susahnya. Kalau emang nggak sadar, bagus akamsinya yang bergerak ya kan. Ya, betul, Makanya kami di Pinang beberapa spot-spot tuh. Dah adalah kamsi lah. Kalau tak masuk ke jaringannya tak sampai lah. Ya, betul juga. Karena tadi menjaga. Sayang Wak kalau tempat alam nih semuanya. Betul. Dirusak dengan sampah-sampah apalagi plastik kan. Ya. Itu aku pribadi agak malas, takut ke alam tuh gitu. Takut aku bisa merusak kayaknya gitu. Kemudian apa ya? Itu kan kayak rasa ngomong tuh lah. Nggak jadi. Dia gantung dia. Gantung tak bertali nih itu. Kita sama itu lah. Dah sedikit pikir kami nunggu apa nih sebut apa dia nih Iya, biar penasaran podcast lah wae. Nah, kayak abang ini kan ya pemikir keren bikin itu. Terus bikin ini bang, kacamata ini dari Bali nih ya. Kan ini kacamata dari Bali. Full kayu semua ya. Full kayu. Jadi ceritanya nih yang ya dulu anak ini kerja di Lagoy. Mhm. Di Nirwana, di Hotel Lagoy. Resign balik kampung lah ke Bali. Dengan modal sisa usahanya tuh dengan sisa duitnya tuh dia rintislah usaha bikin kayu. Akhirnya terbuat. Terbuat lah. Bagus, Kasih dah kawak. Teh ini ya. Aku suka keren. Karena Karena kayu ini tebal. bagus daripada plastik kan. Apalagi dia gini buat dia bersih kan, betul-betul handmade betul kan. Biasanya kalau ini tak mungkin CNC tok pasti ada Sentuhan tangan. plus dia ada campur tangan manusia juga. Kalau Karena mesin ini kan susah Kayu juga. Ini kalau kita kayu ini kan pohon. Iya. Tahu tak filosofis pohon? Apa tuh bang? Ini pohon. Dia besar bisa jadi tempat bernaung kan. Betul. Ya, tak? Betul juga. Sampai dah kecil gini pun masih bisa jadi kacamata kayu. Dari pohon dari tempat bernaung kan. Habis itu dibuat kecil lagi. Jadi kayak kacamata. Iya, iya. Tusuk gigi? Iya juga sih. Tusuk gigi itu bukan dari bambu ya? Bambu. Bambu kan? Bahkan kalau dia terpaksa hancur dibakar pun dia rela. Betul pula. Iya juga itu masak kan? Itu masak. Itu juga. Orang-orang Rewang mana pernah Berarti kan dia serbaguna serbaguna. Kemudian kan siap hancur demi orang. bakar ya kan? Itu juga. Hancur pun jadi abu, bisa jadi ini juga tanaman. Berguna juga. lagi kan. Nah, si dia sudah jadi abu jadi kompos lagi. Iya. Pagi campur dengan tanah kan? Berebut lah orang tuh cari tanah bakar. Cuman aku tuh lah nunggu pohon ganja aja ini tumbuh. Ya ampun, ya ampun. Baru bisa gini ya.
Iya. Tak apa-apa lah, yang penting ada Habis diminum abang ini. pergerakan. Waiters, asik. Jadi kita ngomongin visi enaknya nih. Nah, boleh. Karena kalau kita bercakap apa yang sudah kita buat tak asik kan. Betul. Kita kan butuh abstraksi, butuh berhayal. abstrak, kan? Butuh visi kan. Iya, berhayal tuh bagus. Nah, apa tuh menurut abang tuh visi ke depannya tuh? Jangan tak sebut lagi. Nanti ini cerita salah. Sarman main apa di Raja Gapur? Gitar. Gitar. Tapi numpang tenar aja Cuma dong. benar aja. Sebenarnya gitu kan ya? Gitarisnya yang bener itu. Sebenarnya Raja Kapur tuh aku punya bang, orangnya numpang. Aku suka tuh Raja Kapur tuh ya kan. Iya, namanya juga catchy ya kan. Itu kan tercetus kan di film. Mata Sembal, Cocok. Dato. Karena Raja Kapur tuh karena sering nonton film Piramli, Ramli. Siniman Ujalapo, yang orang tuh casting kan. Raja Raja ketanglong. Bisa memboleh, tanglong memboleh. Jadi udah berapa banyak kalian podcast? Wih bang, setahun. Yang di YouTube udah 80. Bah. 80-an kali ya. Kalau untuk di YouTube ya. Mhm. Ngapa weh? Ngobrol aja. Oh, Enggak, nah jatuh kan tuh lah. Maksud kami tuh gitu, kami perhatian sama kok. Kenapa ya kan bang? Apa? Nah, Biasanya kan orang tanya, aku lah tanya orang sekarang boleh Ya tak? nggak apa-apa. Wah, dia nanya gitu balik. Nggak apa-apa. Kenapa nih podcast Y? Podcast lah Y. Ah, Salman tuh. Gini bang, podcast. Dulu kan, karena aku sering kau panggil kawan-kawan kan, kau tak tahu nama Y. Nak siapa Iya. je pasti Y kan. Ah. Nah biasa kalau kat Batam dengan Padang kan macam orang pulau lah. Mana Y? Buatlah langsung. Kata yang apa? Kami punya bos ni bilang buat podcast lah, tapi betul-betul khas Melayu kata dia. Wah. Itu ditariklah aku sama dia. Ini kan khas Batam kali ni. Aku kan khas Melayu betul. Iya. Nah, situlah. Tapi bentar. Ini khas Batam, khas Melayu betul. Itu kan ada dua, kayaknya ada dua. Dua Dua tiang. pilar yang berbeda. Ada dua. Coba kalian jelaskan dulu. Kalau kau nih khas Batam apa dari versi kau? Ya aku ngerasa aku orang Batam aja. Biarpun aku pendatang. Pendatang, tapi aku lahir di Batam. Justru akhirnya nggak jadi pendatang. Justru Berarti- aku merasa sangat Batam. Karena Tembuni tanam sini kan? Betul. Engkau man? Bukan Padang ni tanam. Sampai laut di pantai. Jangan dimakan segideng gitu. Karena menurut aku nih mulai agak bahaya. Karena media tuh tersentralisasi, apa-apa tersentralisasi, hiburan tersentralisasi di Jakarta. Kayak anak-anak sekarang itu ngomong alahma itu udah mulai jarang. Ngomongnya kok di Batam, kami lihat ya, anjir. Iya. Nah, kami takut lah, mudah-mudahan dengan ada podcast Y, nggak tahu lah berpengaruh apa enggak ya. Tapi kami Oh. usaha lah paling enggak, enggak? Tapi Dulu ada nampak juga aja kadang-kadang kawan-kawan macam kawan aku orang Cina. Wai, mana wai? Nah, udah mulai tuh kan. Wai, sini lah wai, sini lah wai. Y itu kan biasa kita dengar dekat Pulau-pulau. Jadi gini, bahasa Melayu nih, ada bahasa Melayu istana misalnya untuk kalangan intelektual. Ada bahasa Melayu selat. Nah, gimana tuh bang? Selat ini kayak ini nih, daerah pulau-pulau nih. Macam belakang Padang masih agak oke lah. Enggak begitu nih. Cuman kalau agak turun sedikit misal ke Pulau Panjang, Pulau Panjang. Pulau Panjang, Pulau Muan, bawah-bawah sini nih, sampai ke Mensana masuk Senayang tuh. Setahu Itu semua kan orang bahasanya bahasa Selat tuh. Senayang wak. Bahasa Melayu Selat. Lain wai. Nah, Lain misalnya tuh, bahasa Melayu kami nah, lain. misal engkau, Ika, Iya, ada perbedaan tuh. ngen, Mhm. ngen tuh. Engkau nak kemana? Ngen nak kemana? Nah, gitu. Jadi Y itu kan di belakang munculnya. Lebih kepada jadi cewek. Jadi Y itu bukan mewakili gender loh. Semua sama rata. Semua. Istilahnya kawan lah ya. Nah, bukan itu juga. Gimana Lebih tuh? bahasa Jawa sekarang apa? Lur biasanya. Ya, oh, Nah, iya. dia gitu Iya. tuh.
Mhm. Maksudnya itu tuh. Kata pengganti. Kata bahasa anak sekarang gampangnya, nak mana geng? Nah, ya. Kalau bisa kalian podcast lah geng. Ah, Ya, kan kalau gitu. geng kan sebenarnya geng juga udah jadi bahasa sadur sih Iya, sebenarnya. betul. Betul, Gombolan, betul, kan? betul. Karena nak mengingatkan ke Melayu ya pakai itulah. Jadi Why? jangan kita lupa bahwa Melayu itu luas kan spektrumnya Parah, Betul. parah. Gila. banget. Jadi satu saat dia bisa disebut bangsa. Satu lagi bisa disebut apa tuh? Nah, kayak abang tadi kan mendokumentasikan pulau-pulau terluar. Nah, ada nggak proyek selanjutnya, kita ngomong yang terbaru lah, bukan kayak kayu tadi udah sangat menurut aku keren Biasa banget waktu ya. udah kemana-mana kan. Ada rencana lagi nggak nih bang? Kalau aku lihat begini, sekarang kalau kita pengennya ya, pulau-pulau yang indah itu kan, atau gimana ya Pak? Sudah dibuat deh kalau ke film. Contohnya yang TNI, Mana tuh? yang di Ranai. Sejubah apa tuh, itu kan film TNI. Oh, film TNI. Mm. Orang ya, orang jauh juga tuh. Lumayan. Kemarin ke pulau-pulau tuh bang, berarti ke Anambas naik ferry ke pesawat? Kami ada naik ferry, ada naik pesawat. Pesawat satu hari sekali aja jalan, apa seminggu sekali deh? Kemarin tadi lupa Pak. Oh inilah, why disebut Udin koyak, disebut koyak celana. Koyak terus. Jadi dulu ada satu orang senior kita lah, senior anak-anak kawan-kawan di abang-abangan kakak kami lah di Tanjung Pinang, namanya Bang Udin. Nah inilah ya bukan? Nama kerennya Udin Koyak. Dia Aku tuh dia bang Udin koyak siapa tuh? yang Tengok, jadi nggak lu Bang Udin Koyak itu meninggal saat di majelis zikir. Oh, Wah, lama. Sebelumnya dia rock and roller. iya Cuma dia meninggal dekat majelis zikir. Zikir. Hari dia meninggal tuh hari yang paling, salah satu hari yang jadi turning point dalam hidup aku. Karena nama aku Udin juga gitu. Oh, Dan aku sangat menghormati. dengan rezeki yang Allah kasih ke dia itu kan. Iya, iya, Mati dalam keadaan husnul khotimah seperti itu. Jadi saat dia dimakamkan, Allah pengen juga mati kayak gitu kan. Mulut. Ya kan? Maksudnya gini man, dia hidup senang-senangnya udah dapat. Pas terakhir dia Dikasih lagi, pure lagi, yang paten lagi dikasih kan. Nah, itu yang bikin aku iri. Nah, sehingga ya pun dia orang pemuda Pancasila, aku juga suka dengan pemuda Pancasila. Jadi kayaknya semangat UKK ini harus sebarluaskan. Betul. UKK itu kawan-kawan. Manusia singkat-singkat nih, Pak. Bisa. Untuk kawan-kawan, untuk kita, untungnya kita kebas. Iya pula. Kau bayangkan kalau UKK itu menjadi brand. Iya juga. Semua kawan-kawan lokal, anak-anak tempatan ada bergabung dengan holding company Asik. UKK. UKK. Nanti bikin lagu bang, judulnya UKK. Ada. cocok. Nanti kita bikin. Oke siap. Si Orang terkejut kan. Oh, arti dah pokok arti orang sendiri. kau artikanlah sendiri. Boleh lah bang, kami pakai UKK. Nah, yang penting untungnya kita kebas. Nah itu artinya tuh. Untung itu kebas. Kalau kawan tanya, Asik. diam. Silent. Alhamdulillah jadi juga acara ini sampai juga. Kasihlah kawan-kawan yang sudah Kami yang makasih Menerima. sama abang. Abang jauh-jauh datang Iya sini loh. kan. Mhm. Kayak orang Pinang nih, aku belajar banyak tuh. Orang Pinang nih punya prinsip, itu yang gue suka. apa itu prinsip bilang? Iyalah, kayak fokus di alam, ada sarang hitam. Betul. Ngebuat ini kayu, ngebuat apa namanya yang kayak abang itu nyablon baju tapi pakai daun. Oh bang, Ya, bang Ebib. Tuh aku anjing Pinang nih gila ya bisa kayak gini-gini ya. Bagus lah, apa harus kita ibagin juga. Ya, itu. Kalau Batam nih
untuk alam susah. Ya, alam-alam. Malam-malam ya kan. Malam-malam, bukan Alam-alam, alam. Nah, bukan itu alam. bedanya. Alam-alam nih biasa. Alam-alamku teman-teman. Ya alam-alam. Alam-alamku. Aduh, kayak di Batam nih gatal nak main aja ya kan. Iya. Kalau di Pinang kayaknya gatal nak buat sesuatu kok di Iya, Pinang. jadi kulitnya. biarlah Batam dengan tetap hedonis seperti ini dan biarlah Pinang tetap natural dan membumi seperti Iya, itu. punya karakter. Iya, jadi Itu keren. jadi kalau kalian bosan dengan Kehedonan, hedonan pergi ke Pinang, yang lebih natural, nah, lebih kalau alami. kami bosan dengar bunyi burung kami Bunyi burung. Memang kalau dekat sarang hitam pagi-pagi suara burung, men. Ya aku pengen tuh suatu hari bisa main ke sana. datang lah. Tunggu tak inilah, tunggu tak cek sini. Wow, cekik darah Berapa? 125. Emak, Alamak. Bayar gitu aja. ongkos Roro tak surapa. Ongkosnya 30.000. Semalam awak mau berangkat, duit tinggal 20.000. Dan tiket Roro. Roro aku udah beli. Jadi, macam mana nih? Ya jangan lagi lah. Udah memang peraturan kan kita tak melawan nanti kena ini Saya, pelawan ya. Pak, tolong lah Pak, duit tinggal 20.000 nih Pak. Bukan aku tak mau. Nah sekarang nih kalau boleh aku tinggalkan aku punya STNK mobil. Mobil. Nah, bayarkanlah tuh. Iya pula. Nah, nanti sampai atau mobil sampai di Batam, Dan tahan lah. Sampai duitnya ini aku ATM tak bawa, apa tak bawa nih. Aja malas layan. rock and roll. Bukan rock and roll. Inama amalu biniat. Asik, yang penting niatnya dulu, ya kan? Itulah ditutup sama abang ini dengan baik. Udin koyak-koyak, jangan lupa follow ya kan, mana tahu informasi. Sementara akunnya masih di private kan aja. Biar tak. Ya ngerti. Kalau penasaran jumpa orangnya langsung. Iya, kalau bisa sarang hitam aja dulu ya kan? Yoi, sarang hitam jangan lupa tuh ditunggu. Berarti kalau kalian mau datang sarang hitam kami harus siapkan asam pedas ini. Wih, mantap Wah, kali, mantap itu yang kali. kami tunggu-tunggu ke sana kemarin. Sama nasi goreng mau pagi-pagi, macam pakai baskom. Sabar. Nasi goreng. Aduh, jadi penasaran nih ya kan? Wah, aja. Oke, sudah. Wah. Ya.